selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua. Dan saya percaya Bapak Ibu tetap dalam keadaan baik-baik, sehat-sehat. Saya percaya kita terus tinggal di dalam Tuhan dan firman-Nya tinggal dalam hidup kita. Kita akan mengalami kualitas doa. Apa yang menjadi harapan kerinduan kita akan mengalir dalam kehidupan kita. Bapa dimuliakan, dan itulah kualitas seorang murid. Dia memiliki hubungan dan memiliki firman di dalam kehidupannya. Kita masih terus belajar tentang gereja dalam konsep surat daripada Rasul Paulus kepada gereja yang ada di Efesus. Dan kita sedang melihat bagaimana gereja di Efesus yang memiliki dimensi pengertian tentang gereja dalam berbagai sudut. Paulus mengumpamakan gereja bagaikan keluarga, gereja bagaikan rumah, gereja bagaikan prajurit, gereja bagaikan mempelai, gereja bagaikan pasukan. Karena itu saya percaya salah satu hal yang kita bisa akan memahami dimensi-dimensi rahasia Allah itu akan terungkap ketika kita mendapatkan pewahyuan, roh hikmat dan wahyu. Karena itu kembali kita akan coba membaca dari ayat hafalan kita dari Efesus pasal 2 ayat 17 sampai 22. Di sini dikatakan seperti ini. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Perhatikan, di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Tuhan ingin membangun kita. Dia sudah berkorban memberikan anaknya supaya kita yang jauh menjadi dekat, supaya roh perseteruan, semua hal yang menghalangi, yang selama ini akibat dosa menimbulkan banyak hal, tapi lewat salib Tuhan ingin membangun kita. Dan gereja yang Dia mau bangun adalah gereja di mana Dia bisa diam dan tinggal. Dia bukan hanya sekedar hadir, persekutuan atau fellowship, karena setiap kita fellowship ada Tuhan, tetapi Tuhan mau kita menjadi rumah, tempat kediamannya, di mana di dalam Dia kita tumbuh. Kalau ini bangunan, kita bisa tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Karena itu disinilah Bapak Ibu peran kita memahami konsep gereja di dalam apa yang Rasul Paulus tuliskan kepada gereja yang ada di Efesus. Karena itu saya ingin kembali mengajak saudara melihat dulu sebelum nanti kita mendalami lebih dalam lagi di pasal 2 ini, pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6. Coba kita melihat sebentar dari Efesus 1. Dan surat ini ditujukan kepada orang-orang kudus. Paulus itu panggilannya adalah dia melayani bukan orang-orang Yahudi, non-Yahudi. Walaupun dia sangat terbeban dengan sebangsanya. Petrus dipanggil untuk orang-orang Yahudi, tetapi Paulus adalah non-Yahudi. Nah, dia berkata dalam ayat 3 sampai 10, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita. Lihat, Allah telah memilih kita. Jadi Allah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Jadi jauh sebelum dunia ada, saudara dan saya sudah ada di dalam kekekalan. Untuk apa? Supaya kita kudus, tak bercacat di hadapannya. Jadi gereja di mana kita beribadah, Tuhan mau bangun kita di satu wadah bernama gereja, di mana Dia akan tinggal diam. Dia ingin mendapati kita tidak bercacat, kudus, tak bercacat sedikit pun, ya. Dia ingin menempatkan gerejanya tidak bercacat, berkerut. Dan ini didesain. Jadi ketika kita ada dalam komunitas gereja lokal kita, Tuhan sedang menyiapkan kita menjadi tempat kediamannya, di mana Roh Allah tinggal. Dan rencananya ini sudah ada di dalam kekekalan. Dalam kasih Ia telah menentukan kita. Lihat, kembali diulang, dalam kasih. Dengan kasih-Nya Dia menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya.
sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Jadi ada satu masa, ya, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala. Kita adalah tubuh, Dia adalah kepala. Dan Yesus didesain, disiapkan rencananya, dan Dia menjadi kepala, menjadi sumber, menjadi otoritas di surga, di bumi, termasuk di gereja. Nah, pertanyaannya, apakah dalam perjalanan hidup kita ternyata untuk menyiapkan kita menjadi anak-anaknya, tidak bercacat berkerut, menjadi gereja yang menjadi gereja kepenuhan Kristus. Konsepnya di pasal ini Paulus menyingkapkan bahwa rencana ini sudah begitu jauh sebelum kita ada, untuk Dia menjadi kepala. Karena itu gereja kehilangan kekuasaan, gereja kehilangan otoritas, gereja terkadang tidak teratur, tidak rapi, kacau balau, karena yang menjadi kepala bukan Kristus. Kalau ada dua kepala, itu namanya monster, ini bisa bahaya. Di gereja kita harus mengizinkan, kalau kita ingin melihat rencananya, Dia tidak akan pernah berikan kemuliaannya kepada siapapun kecuali kepada gereja. Dan konsep itu bisa terjadi, bisa kita rapi, tersusun, rapih, menjadi tempat kediaman Allah, dibangun di atas dasar Yesus Kristus dengan prinsip pengajaran rasul-rasul dan nabi-nabi. Itu bisa terjadi ketika Dia menjadi kepala. Apakah saudara masih menjadi kepala untuk hidup saudara, untuk perjalanan iman saudara? Coba renungkan dalam komunitas, dalam gereja kita, siapa yang menjadi kepala, siapa yang menjadi otoritas. Anda tidak mungkin, ada istilah orang Batak, karena saya mengalami tanah Batak, kita nggak mungkin bisa menghormati Tuhan yang tidak kelihatan, sementara otoritas kita yang kelihatan tidak kita hargai. Kalau di rumah ada kepala keluarga, ada papa mama, di gereja ada gembala. Pertanyaannya, seringkali kita sulit sekali untuk menjadikan Yesus sebagai kepala. Kita banyak memberontak, kita banyak mengikuti keinginan kita, akhirnya kita menjadi gereja jemaat yang tidak pernah bertumbuh maksimal. Kenapa? Kita tersesat terus, karena Alkitab berkata kita sesat seperti domba karena mengikuti jalannya sendiri, bukan jalan Tuhan. Dia gak mau dipimpin. Tuhan adalah gembalaku, kata Daud. Kalau kita mau digembalakan, kita mengizinkan Tuhan menjadi kepala, saya mau katakan kau akan menemukan air yang tenang. Seringkali kita udah bolak-balik, pindah-pindah gereja, bolak-balik kemana-mana, tetap kita nggak menemukan jiwa kita tentram, jiwa kita tenang. Kenapa? Bukan karena gerejanya kurang bagus, kurang sempurna. Nggak ada gereja yang sempurna. Persoalannya adalah kita tidak menjadikan Kristus sebagai kepala, sebagai pusat, sebagai otoritas, di mana kita belajar untuk menundukkan diri kita, submit dengan Dia. Karena itu saya berdoa, biarlah kita menjadi gereja kepenuhan Kristus, seperti yang Paulus katakan kepada gereja di Efesus ini. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kemurahan, untuk anugerah-Mu. Diberkatilah semua umat-Mu. Ketika kami hidup dalam prinsip-Mu, kami akan melihat kelimpahan Tuhan, air yang tenang, rumput yang hijau. Kami akan boleh mengalaminya di dalam kehidupan kami secara pribadi, keluarga, bisnis, usaha, pekerjaan kami, di gereja lokal kami. Terpujilah Engkau Allah. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.